Cek. Halo teman-teman. Gimana nih suaraku udah terdengar belum? Udah, Kak. Oke. Halo, gimana nih kalian kabarnya? Udah ada 41 partisipan. Ayo nih, teman-teman dari 41 partisipan nih, udah pada siap belum untuk belajar sosiologi malam ini? Oke, oke. Oke, sebelum mulai aku kenalan dulu kali ya, karena kan aku baru ngajar di bulan ini kan ya. Jadi sebelumnya aku mau kenalan dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mita. Aku dari Prodi Sosiologi Pembangunan di Universitas Negeri Jakarta, sekarang semester ketiga. Gitu. Nah, untuk hari ini kita bakal belajar mengenai penyimpangan sosial. Jadi teman-teman, tapi sebelum kita masuk nih, kalau misalkan aku bilang penyimpangan sosial dari teman-teman semua itu nangkepnya apa sih? Apa yang kalian pikirin tentang penyimpangan sosial kayak gitu? Aku mau tahu dong. Hal-hal yang menyimpang, Kak. Hal-hal yang menyimpang. Ayo, ada lagi? Melanggar norma, nyeleweng dari biasanya. Melanggar norma, menyeleweng dari biasanya. Terus ada lagi nggak? Perilaku Perilaku menyimpang, tidak Kak. sesuai dengan nilai dan norma. Oke. Ini ada dari Dewi, sebuah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai norma. Oke. Rata-rata jawabannya sama ya. Jadi penyimpangan sosial itu lebih ke tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Di sini aku izin share screen ya. Okay. Ya, di sini screen aku udah terlihat belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Kalau udah terlihat ini aku mulai ya. Jadi tentang perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang itu bisa disebut juga sebagai deviasi sosial. Sorry, ini hilang. Oke. Bisa disebut juga deviasi sosial, yaitu segala bentuk pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial di masyarakat. Ini kayak kata teman-teman tadi, apa sih yang kalian bayangin tentang perilaku menyimpang itu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma kayak gitu kan. Nah, tindakannya ada banyak tuh tindakan-tindakannya. Nah, nanti kita bakal mempelajarinya di sini kayak gitu. Nah, perilaku menyimpang itu ada sebabnya karena nggak mungkin dong orang kayak melakukan perilaku menyimpang aja nggak ada sebabnya kayak gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang. Ada 8 nih sebabnya. Nah, sebab yang pertama itu ada penyerapan nilai dan norma dalam proses sosialisasi kurang. Jadi biasanya kalau kayak begini itu dalam proses sosialisasi misalkan tata tertib atau apa kayak gitu yang menyampaikan itu tidak menyampaikan secara detail kayak gitu jadi akhirnya sampai di masyarakat itu ada misinformasi lah kayak gitu jadi orang-orang tuh banyak yang nggak menyerap nih sebenarnya dia ngomong apa sih kayak gitu jadi kayak akhirnya tuh banyak yang melanggar nilai dan norma tersebut kayak gitu. Yang kedua ada faktor anomi. Ayo, teman-teman ada tahu nggak nih faktor anomi itu apa? Terlalu banyaknya norma yang berlaku bukan sih, Kak? Oke, ada lagi? Nggak ada aturan, nggak ada norma. Tidak adanya norma. Oke. Ketidaksesuaian antara harapan dan kondisi sebenarnya. Oke. Ya, jadi adanya faktor anomi yaitu ketidaksesuaian antara harapan dan kondisi sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak yang namanya manusia ya kita kan hanya bisa berharap kayak gitu, tapi keadaan yang sebenarnya itu
kadang tidak sesuai dengan alurnya kayak gitu. Nah, makanya dari itu tuh terjadinya terjadinya perilaku menyimpang kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada differential association. Ini itu jadi agen-agen sosial menyampaikan proses sosialisasinya berbeda-beda sehingga mendorong terjadinya konflik internal yang menyebabkan orang melakukan perilaku menyimpang. Jadi ini mirip-mirip nih kayak proses sosialisasi kurang, tapi bedanya kalau yang ini tuh lebih ke ada agen-agennya gitu. Nah, ini tuh biasanya kalau kayak begini ada gimana ya? Ada 2 orang kayak gitu, misalkan di dalam satu agen kayak gitu, si A bilang kalau misalkan hal ini tuh poinnya A B C D kayak gitu. Cuman yang si B ngomongnya kalau yang ini tuh poinnya Z B C kayak gitu. Jadi kayak bingung kan orang-orang kayak gitu. Nah, yang keempat tuh ada pemberian julukan atau labeling. Nah, labeling ini mendorong individu untuk melakukan perbuatan menyimpang sebagai akibat pemberian julukan negatif. Kayak misalkan biasanya ada orang yang di labeling misalkan gara-gara dia ngantuk, orang itu ngantuk kayak gitu di labelingnya kayak ih dia sering nyabu atau dia sering melakukan tindakan aneh-aneh gara-gara dia kelihatan ngantuk terus kayak gitu. Nah, pemberikan julukan atau labeling ini tuh kayak ngebuat orang yang diberikan julukan itu kayak ngerasa kayak ih kan gue nggak kayak gitu aslinya. Jadi kayak ya udah daripada diberikan julukan ya mendingan ngelakuin aja kayak gitu. Akhirnya dia melakukan tindakan menyimpang kayak gitu. Yang kelima ada sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Nah, kalau sosialisasi subkebudayaan itu disebabkan oleh subkultur yang menyimpang sehingga bertentangan dengan kultur yang dominan kayak gitu. Jadi subkultur tuh kayak bukan gimana ya? Jadi kayak kebudayaannya mungkin ada yang biasanya kan kalau misalkan orang ngasih tahu kayak kebudayaan itu enggak apa ya? Biasanya kalau misalkan sub ke kultur itu kayak gini. Iya, jadi kultur yang dominan misalkan kita ngomongnya di Pulau Jawa, yang dominan itu biasanya di Pulau Jawa kan kayak suku Jawa kayak gitu. Kalau misalkan ada dari suku Padang kayak begitu ke Jawa kayak gitu ada kata-kata kasar yang di sana. Di sana tuh kayak di Pulau Sumatera itu kata-kata itu kasar banget kayak gitu. Tapi kalau di daerah Pulau Jawa itu malah dibuat bahan candaan kayak gitu. Jadi kayak orang-orang kalau yang dari Sumatera ada kata itu ih ini orang kasar banget nih kayak bisa bisa memicu apa ya pertengkaran kayak gitu kalau misalkan ngomongnya di Sumatera. Tapi kalau misalkan di sini tuh kayak biasa aja jadi kayak kata-kata sehari-hari malah dibilang candaan gitu sama orang-orang kayak gitu. Ini ada chat. Oh, udah. Oke. Selanjutnya yang keenam ada sosialisasi yang tidak sempurna. Kalau ini itu proses sosialisasi yang mengakibatkan terjadinya konflik internal dalam diri seseorang sehingga mendorong untuk orang itu berbuat menyimpang. Jadi biasanya tuh kayak ada contohnya itu kayak disintegrasi keluarga. Jadi biasanya kayak gimana ya? Jadi kayak konflik internal itu kan dari dalam kan ya. Kalau misalkan dari dalam itu biasanya kayak adanya misalkan kalau dari dalam itu ada gitu disintegrasi keluarga itu kayak dari keluarganya misalkan dia broken home atau apa kayak gitu. Dia ngerasa kayak aduh dari dalam aja udah apa ya udah ngerasa kayak dia itu udah nggak bener nih, mendingan gue kayak ngelakuin tindakan menyimpang aja kayak gitu soalnya kayak pasti dia ngerasa kayak orang-orang udah ngeliat dia tuh jelek kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada ini ada faktor dari dalam dulu intern. Ini perilaku menyimpang karena individu ingin mempelajari bentuk penyimpangan dalam masyarakat kayak gitu. Jadi dari dalam dirinya dia sendiri kayak gitu. Misalkan kita lagi belajar nih, kita kan lagi belajar tentang penyimpangan sosial kayak gitu. Nah dari teman-teman misalkan kepo banget, kenapa sih orang kok bisa sih melakukan hal menyimpang? Terus akhirnya kalian mempelajari lebih dalam, kalian bukan yang mempelajari malah terjerumus kayak gitu. Kalian malah melakukan tindakan menyimpang. Yang tadinya pengen belajar malah jadi ikut gitu, kecemplung gitu.
Terus yang ke-8, sistem pengendalian sosial dalam masyarakat lemah. Kalau kayak begini, perilaku sosial itu biasanya nggak ada hukuman yang jelas kayak gitu dalam masyarakat. Jadi biasanya kan kalau misalkan orang melakukan tindakan kejahatan itu ada hukumannya, kayak misalkan kalau mencuri, tindakan hukumannya tuh di penjara atau apa gitu. Tapi kalau misalkan ini dia udah mencuri nih, tapi ternyata cuman tindakannya tuh cuman teguran doang kayak gitu. Jadi kayak ngebuat orang kayak ya elah cuman ditegur doang, besok juga ngelakuin itu lagi, nggak apa-apa kali kayak gitu. Jadi kayak nggak ada hukuman yang jelas kayak gitu. Anomi. Oke, di sini ada tadi tuh anomi itu ketidaksesuaian antara harapan dan kondisi yang sebenarnya. Jadi antara harapan kita dengan misalkan kita punya harapan nih kayak aku mau masuk PTN A kayak gitu, tapi kayak dari pas udah kita melakukannya tuh kayak kita ternyata nggak dapet tuh. Akhirnya kita kayak melakukan cara-cara curang biar kita masuk ke PTN A kayak gitu. Jadi kayak adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kondisi yang sebenarnya kayak gitu. Oke, yang nomor 5, tadi sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Jadi, bentuk penyimpangan ini disebabkan oleh subkultur yang menyimpang, sehingga bertentangan dengan kultur yang dominan, kayak gitu. Jadi, tadi contohnya tuh aku kayak ngasih kayak misalkan kultur di, kita kan kalau kita ada di Pulau Jawa, kayak gitu, dominannya itu suku Jawa, kan, kayak gitu. Kalau misalkan ada orang dari suku Padang, atau maksudnya dari orang dari Pulau Sumatera, kayak gitu, ke Jawa kayak gitu kan ada beberapa kata-kata yang kayak di sana itu kayak kasar banget dan menimbulkan kayak perpecahan, bisa sampai perang kayak gitu kalau misalkan di sana disebutin. Tapi kalau di sini tuh kayak ya udah kayak kata-kata candaan kayak gitu. Jadi kayak ada penyimpangan subkultur kayak gitu, kebudayaan. Oke. Tadi ada pertanyaan perbedaan yang di nomor 1 dan di nomor 6. Kalau misalkan nomor 1 itu kan penyerapan nilai dan norma dalam proses sosial tidak maksimal. Jadi kayak misalkan dalam membuat peraturan atau tata tertib itu kayak saat disampaikan ke masyarakat itu tuh sosialisasinya kurang. Kayak misalkan kurang didetailin nih, poin A, poin B, poin C itu kurang didetailin. Ini maksudnya dari poin A apa sih, kayak dilarang merokok, maksudnya apa, kayak kurang detail banget, apakah apa gitu, dilarang merokoknya di mana kayak gitu, cuman di taman ini doang atau di seluruh ruangan ini kayak begitu. Jadi kayak kurang didetailin, akhirnya orang-orang kayak salah nangkep kayak gitu. Jadi masuk ke proses sosialisasi yang kurang kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang nomor 6 itu proses sosialisasi yang mengakibatkan terjadinya konflik internal dalam diri seseorang sehingga mendorong orang untuk berbuat menyimpang kayak gitu. Jadi ada konflik dalam diri seseorang. Nah, kalau misalkan ini dari awalnya aja udah nggak sempurna. Jadi kayak dari internalnya dia, misalkan dari diri dia itu kayak di dalam lingkungan keluarganya ya, yang paling dekat, yang dari lingkungan yang paling awal ya, lingkungan keluarga itu tidak ada sosialisasi tentang peraturan di masyarakat yang menyeluruh kayak gitu, kayak kamu di luar nggak boleh gini, kamu di luar harus gini. Kan biasanya kan kalau keluarga ada peraturan kayak gitu kan, cuman dari awal nggak ada kayak gitu. Nah, biasanya itu karena dari dalam keluarganya itu nggak dikasih tahu kayak gitu. Bisa jadi kayak dia mungkin broken home atau apa kayak gitu, jadi kayak ngerasa kayak dia iya dari keluarga aku aja nggak bisa nih kayak gitu, mendingan aku melakukan tindakan menyimpang aja kayak gitu, kayak jadi nggak ada yang nuntun dia gitu. Ini slide pertama. Slide sebelumnya ini pengertian. Slide ini tadi mungkin yang baru join, tadi ini slide pertamanya itu
pengertian dari perilaku menyimpang. Di sini pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Nah, ini masuk ke sebab terjadinya dari. Nah, sebabnya itu ada 8. Tadi udah aku jelasin, ada penyerapan nilai dan norma, faktor anomi, adanya differential association, pembentukan julukan atau labeling, terus sosialisasi subkebudayaan menyimpang, sosialisasi tidak sempurna, faktor dari dalam atau intern, ini dari dalam diri dia, emang pengen kayak gitu. Sifat pengendalian sosial dalam masyarakat lemah. Oke, kalau udah jelas, ini aku next ya. Slide keempat. Kita slide keempat, di sini ada jenis perilaku menyimpang. Untuk jenis perilaku menyimpang di sini ada tiga jenis. Ada tindakan non-konfirm, yang kedua ada tindakan asosial, dan yang keempat ada tindakan kriminal kayak gitu. Nah, dari ketiga ini nanti bakal di tindakan asosial itu bakal dipecah lagi, kayak ada poin-poinnya lagi kayak gitu. Nah, di sini aku bakal ngejelasin nih. Yang pertama, dari tindakan non-konfirm. Jadi, ini merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku individu tidak sesuai dengan nilai norma di dalam masyarakat, kayak gitu. Jadi, dia itu kayak menunjukkan kayak perilakunya yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Kalau misalkan asosial, dia itu lebih ke kebiasaan. Jadi dia tindakan yang melawan norma kebiasaan dan bertentangan dengan kepentingan umum kayak gitu. Contohnya itu kayak anti konformitas. Ini tuh biasanya pelanggaran norma secara berulang yang dilakukan dengan sengaja dalam suatu lingkungan masyarakat. Jadi emang dia tuh sengaja ngelakuin hal itu karena udah dia lakukan berkali-kali, lebih dari sekali kan, kayak gitu. Kalau misalkan antisosial, itu tindakan yang menempatkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan umum. Jadi kayak dia misalkan punya kepentingan pribadi, misalkan dia ada di company A kayak gitu, dia punya kepentingan pribadi, dia pengen beli tanah kayak gitu, dapat duit tuh, ya udah kayak duitnya buat dia aja kayak gitu, kepentingan dia gitu, dibandingkan kepentingan kepentingan umat kayak gitu. Terus antisosial juga ada lagi, satu lagi itu antisosial grudge. Ini penyimpangan yang dilakukan akibat unsur dendam kepada atau aturan tindakan di luar kontrol dirinya. Jadi emang dari awalnya itu dia punya dendam pribadi sama orang lain kayak gitu. Dan misalkan contohnya itu dia melakukan penyimpangan karena emang awalnya dia biasa aja tuh, kayak dia sebel sama si A, cuman biasa aja. Cuman si A tiba-tiba kayak melakukan tindakan lain kayak gitu, terus akhirnya dendamnya tuh kayak makin lama makin memuncak kayak gitu. Akhirnya ya udah dia ngerencanain untuk berbuat tindakan yang tidak sesuai dengan norma kayak gitu. Jadi dia melakukan tindakan menyimpang. Ini mohon maaf, ini yang coret di sini dihapus ya. Tadi jadi kalau misalkan untuk contoh tindakan yang non-konfirm itu kan tindakan non-konfirm itu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat kayak gitu. Nah, kalau ini tuh lebih menunjukkan perilaku individu yang tidak sesuai. Jadi emang perilakunya itu contohnya itu kayak ada segolongan orang yang menyatakan perilaku menyimpang gimana ya? Ketika orang
Jadi misalkan ada orang, kita sebut aja diri kita kayak orang normal kayak gitu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang normal kayak gitu, kayak misalkan kita kita di masyarakat kita jalan biasa kayak gitu, melakukan tindakan normal kayak gitu. Nah, orang ini itu kayak melakukan tindakan menyimpang itu secara terang-terangan. Jadi kayak dia menunjukkan kayak gitu. Jadi kayak dia menunjukkan kalau dia itu berbeda dari kebiasaan umumnya. Nah, kalau untuk yang terakhir ada tindakan kriminal. Ini gimana ya saya bisa? Oke. Nah, kalau misalkan untuk tindakan kriminal ini tindakan menyimpang yang secara nyata melanggar aturan hukum yang tertulis. Kalau misalkan yang ini tuh kayak misalkan tindakan antisosial itu kan kayak nggak ada kejelasannya, kayak lebih ke pribadinya gitu kan, kayak antisocial grudge kayak gitu, dia penyimpangan karena emang ada unsur dendam kayak gitu. Jadi kita kan nggak tahu kayak dendam dia sama si, misalkan dendam A sama si B, kita kan nggak tahu tuh. Nah, kalau misalkan tindakan kriminal itu dia benar-benar menyimpang secara hukum yang ada kayak gitu. Kayak misalkan dia merokok di bawah tulisan dilarang merokok. Kan kayak gitu kan udah jelas-jelas itu menyimpang kan, kayak udah melanggar hukum yang ada kayak gitu. Tadi antisocial grudge itu tindakan penyimpangan akibat unsur dendam. Jadi misalkan kamu mungkin ada dendam gitu, misalkan sama si Mawar kayak gitu. Nah, misalkan gara-gara dendam kamu tuh jadi pengen ngelukain dia kayak gitu. Jadi pengen melakukan tindakan yang menyimpang, kayak misalkan kamu pengen mencelakain dia atau pengen apa kayak gitu ke si Mawar kayak gitu. Jadi ada dendam pribadi. Oke, kita masuk ke kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada bentuk dan sifat perilaku menyimpang. Nah, ada berdasarkan bentuk, sifat, dan jumlah. Nah, kalau misalkan berdasarkan bentuk, perilaku menyimpang itu dibagi menjadi dua jenis. Ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Nah, kalau untuk primernya sendiri itu penyimpangan sosial yang bersifat sementara atau skalanya itu kecil. Jadi, masyarakat itu masih bisa memberikan toleransi kalau misalkan orang melakukan penyimpangan primer, kayak misalkan apa ya, yang sanksinya tuh kayak masih teguran aja, kayak orang misalkan nggak sengaja kayak buang sampah sembarangan kayak gitu, kayak di sini ada tong sampah terus dia buang sampah sembarangan, kayak yaudah paling kayak cuma ditegur suruh mungut kayak gitu. Jadi kayak emang tindakannya sanksinya tuh kecil kayak gitu, orang masih memberikan toleransi. Terus kalau misalkan sekunder itu penyimpangan sosial yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga masyarakat tidak bisa memberikan toleransi. Kalau kayak begini, ini biasanya udah ditegur berkali-kali, tapi ini orang udah emang kebiasaan ya. Jadi kayak udah susah kayak gitu, pengen ditegur sebanyak apapun tetap ngelakuin itu. Jadi kayak udahlah nih orang emang bebel banget kayak gitu. Jadi kemarin ditegur, jangan buang sampah sembarangan, nanti ngeganggu pemandangan kayak gitu. Terus besoknya dia ngelakuin hal itu lagi kayak gitu, kayak sampai berulang-ulang kayak gitu. Itu namanya penyimpangan sekunder. Jadi orang-orang akhirnya tuh kayak udah nggak bisa lagi nih ngasih toleransi. Jadi kayak mending nih orang disidak aja nih, kayaknya ada yang salah nih dari ini orang, udah dikasih tahu tapi kayak ngeyel kayak gitu. Ini masuk ke penyimpangan sekunder. Nah, kalau berdasarkan sifatnya, perilaku penyimpang itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang positif dan negatif. Jadi nggak semuanya penyimpangan itu di sini negatif. Ada penyimpangan positif itu misalkan ada
penyimpangan yang berdampak positif dan tidak merugikan pihak manapun. Perilaku seperti ini tetap dianggap bertentangan dengan norma masyarakat. Kayak misalkan dia melakukan penyimpangan kayak contohnya tuh nggak merugikan itu mungkin kayak misalkan dia pengen nolongin anak yang nyebrang kayak gitu, misalkan lampunya masih merah tapi ada anak tuh nyebrang kayak gitu di trotoar kayak gitu, akhirnya dia ngeberhentiin mobil semuanya untuk nyebrangin anaknya padahal lampunya masih merah kayak gitu. Itu maksudnya kayak walaupun itu salah dia nyebrang di lampu merah tapi tetap dia niatnya untuk menolong kayak gitu. Terus untuk yang kedua ada penyimpangan negatif, yaitu bentuk penyimpangan terhadap nilai dan norma secara terkoordinasi oleh sekelompok orang atau masyarakat. Ini tuh perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, ini kayak penyimpangan negatif ya penyimpangan. Ya kayak misalkan tindakan pencurian atau perampokan, terus kayak penyimpangan membuang sampah sembarangan kayak gitu, itu masuk ke penyimpangan negatif kayak gitu. Jadi kayak yang normal-normalnya sebagai penyimpangan aja kayak gitu itu masuk ke penyimpangan negatif. Nah, kalau misalkan berdasarkan jumlah pelakunya ada dua jenis, ada individual dan kolektif kayak gitu. Ya ini sama kayak namanya kayak gitu, penyimpangan individual, pasti dia sendiri kayak gitu melakukan penyimpangannya. Contohnya tuh kayak ya udah dia nggak ngajak siapa-siapa kayak gitu. Misalkan dia melanggar tatanan atau norma yang ada di lingkungannya kayak gitu. Misalkan dia si orang ini tuh sendiri, ya udah kayak ngerokok sendirian kayak gitu di ruangan ber-AC kayak gitu, itu kan kayak bentuk penyimpangan individual karena emang dia sendiri kayak gitu. Kalau misalkan kolektif itu biasanya bentuk penyimpangan secara terkoordinasi oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Jadi biasanya bawa geng kayak gitu, misalkan geng motor, begal, itu kan masuk ke penyimpangan kolektif kayak gitu karena begal itu kan biasanya ramean kayak gitu kan. Jadi kolektif itu yang dilakukan bersama-sama ya, Kak? Iya, benar. Nah, di sini udah jelas belum? Untuk yang ini Kak, tentang penyimpangan positif Kak. Oke. Jadi ini gini Kak, jadi tadi kan Kakak bilangnya penyimpangan itu karena dia tidak melanggar hukum, tapi tidak sesuai sama kebiasaan. Tidak melanggar, masih melanggar. Jadi, jadi dia masih melanggar norma, tapi tidak merugikan jatuhnya. Oh, jadi fokusnya itu ke tidak merugikannya, ya Kak. Tapi dia kesimpulannya tetap melakukan pelanggaran atau penyimpangan itu. Oh, makasih Kak. Iya. Ya, jadi kalau untuk yang positif ini dia lebih ke tetap yang namanya penyimpangan itu pasti dari awal pembahasannya aja, dari awal definisi awalnya itu tindakan yang melanggar nilai dan norma kayak gitu. Untuk walaupun penyimpangannya positif, tetap aja dia melanggar norma yang ada. Cuman bedanya kalau positif ini biasanya tidak merugikan kayak gitu. Nggak ada pihak yang merasa terugikan atas tindakan penyimpangan ini. Begitu. Oke, kita masuk ke tadi kan ada namanya penyimpangan kayak kriminal kayak gitu, terus kayak penyimpangan negatif, kolektif itu contohnya kayak begal kayak gitu. Nah di situ kan ada membuat kayak kejahatan kayak gitu. Oke, di sini ada tanggapan penyimpangan positif itu contohnya bisa seorang wanita yang bekerja sebagai seorang supir kakak. Sebenarnya kalau misalkan wanita bekerja sebagai seorang supir itu tidak termasuk sebuah penyimpangan karena nggak ada peraturan atau nilai norma yang berlaku di masyarakat kalau wanita nggak boleh jadi supir kayak gitu. Lebih ke apa ya?
kalau misalkan untuk pekerjaan kayak supir kayak gitu kan sebenarnya nggak ada gender khusus kayak harus supir ini harus cewek, harus cowok. Cuman emang gara-gara kebanyakan supir di Indonesia itu cewek, jadi orang ngebuat stereotip sendiri kayak gitu kayak, oh kalau supir tuh harus cowok. Padahal tuh nggak ada nilai dan norma yang berlaku kalau misalkan supir itu harus cowok. Bisa aja sebenarnya supir cewek kayak gitu. Cuman emang nggak banyak kayak gitu. Bedanya lebih ke situ aja. Oke, kita masuk ke tipe kejahatan. Di sini yang pertama, di sini ada 6 tipe kejahatan, ada kejahatan tanpa korban. Nah, kalau kejahatan tanpa korban itu, ini tindakan kejahatan yang hanya merugikan pelakunya. Contohnya itu kayak tindakan bisa dibilang kayak seks di luar nikah kayak gitu. Itu kan merugikan pelakunya aja yang melakukan apakah kayak dia melakukan seks di luar nikah kayak kita kan nggak tahu kayak gitu. Ternyata dia punya penyakit mungkin penyakit menular seks kayak gitu. Jadi nantinya yang dirugikan hanya pelakunya aja. Orang-orang yang di sekitarnya nggak bakal ada yang dirugikan kayak gitu. Terus ada juga kejahatan terorganisasi. Ini itu merupakan kejahatan yang dilakukan secara berkelompok dan memiliki hubungan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekayaan dengan cara menghindari hukum. Misalnya kayak penjualan barang curian kayak gitu. Nah, biasanya kalau kayak begini tuh udah terorganisir banget nih kalau misalkan penjualan barang curian. Kayak ada yang nyopet nih, itu yang paling bawahnya. Terus nanti ada yang kayak pengepulnya. Nanti pengepulnya ada yang kayak bagian marketingnya kayak begitu. Jadi kayak emang udah terorganisasi kayak gitu. Nah, kalau yang ini ada kejahatan terorganisasi transnasional. Kalau ini bentuk kejahatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dengan jaringan global yang melampaui batas-batas negara. Nah, bedanya itu kalau misalkan kejahatan terorganisasi itu paling kayak tingkatannya masih di wilayah-wilayah sekitar aja atau enggak masih di negara ini kayak penjualan barang curian kayak ya udah nyurinya di daerah Blok M kayak gitu, jualnya di Pasar Tanah Abang kayak gitu biar nggak ketahuan kan kayak gitu. Terus kalau terorganisasi transnasional tuh udah kayak udah antar negara kayak gitu. Contohnya itu kayak bisa penjualan penjualan perbudakan kayak penjualan manusia kayak gitu. Biasanya kan kayak orang-orang yang diculiknya itu kayak dari negara misalkan orang-orang yang diculiknya itu dari negara Indonesia dijual misalkan ke Hong Kong kayak gitu untuk dijadikan TKW kayak begitu. Ini masuk ke kejahatan terorganisasi transnasional kayak gitu karena udah melibatkan negara lain kayak gitu. Nah, ada pun yang keempat ada kejahatan kerah putih. Ini itu kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau oleh orang yang memiliki kedudukan. Contohnya itu kayak misalkan pejabat-pejabat negara, mungkin kayak anggota dewan ataupun orang-orang yang memiliki pangkat lah, orang-orang yang punya status sosial itu yang tinggi. Biasanya itu masuk ke kejahatan kerah putih kayak gitu. Terus ada kejahatan perusahaan. Ini biasanya itu kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Contohnya itu pihak perusahaan itu menipu konsumen. Biasanya yang lagi happening banget saat ini tuh kayak investasi kayak gitu. Ada perusahaan investasi yang pengen biasanya tuh kayak narik konsumen ayo investasi minimal 50 juta di perusahaan ini nanti baliknya tuh bakal 100 juta kayak begitu. Nah, itu tuh tiba-tiba saat udah sebulan ini hilang kayak gitu. Jadi ini masuk ke kejahatan perusahaan karena ini dia kayak bertujuan untuk menipu konsumen. Nah, ada juga kejahatan kerah biru. Ini beda lagi dari kerah merah. Kalau kerah biru ini dilakukan oleh masyarakat kelas bawah. Ini contohnya itu kayak tindak kekerasan, terus perampokan. Kayak misalkan kalau misalkan kerah putih itu orang-orang elit,
Nah, kalau kerah biru itu ya orang-orang biasa, kayak misalkan di pasar nih kita bawa tas gede banget, kecopetan kayak gitu ya, itu masuk ke kejahatan kerah biru kayak gitu, karena yang melakukannya itu ya orang-orang biasa kayak gitu. Oke, di sini nanti ada kuis atau enggak? Aku ngebuat soal sih. Nah, di sini masuk ke latihan soal. Sebelum masuk ke latihan soal, ini aku mau nanya dulu nih buat teman-teman kayak masih ada yang kayak kurang jelas gitu nggak? Kak, aku boleh tanya yang di slide sebelumnya nggak? Yang ini. Aku mau tanya yang ini, Kak, tentang antikonformitas. Oh ini ya. Iya. Itu Oke. artinya apa ya, Kak? Kalau antikonformitas itu pelanggaran nilai norma secara berulang. Biasanya itu dilakukan secara sengaja. Soalnya kan dia udah berkali-kali melakukan tindakan itu. Contohnya tuh kayak misalkan tadi contoh kecilnya aja kayak dia membuang sampah sembarangan. Udah ditegur sekali kayak masih buang sampah, kayak dia melakukannya itu emang sengaja aja karena emang udah kebiasaan dia buang sampah sembarangan, kayak ya udah kayak gitu. Jadi dia melakukannya secara berulang-ulang, udah ditegur masih ngulangin lagi kayak gitu. Jadi poinnya itu di sini tindakannya secara sengaja dan dilakukan berulang kali. Makasih ya, Kak. Kak, kalau pencurian bukan kejahatan tanpa korban, Kak. Kalau pencurian kan nanti orang yang dicuri itu kan masuk ke korban. Kayak orang misalkan kamu gini bawa tas kayak gitu, dicuri tuh tasnya. Nah kan kamu kan korban kan, kayak merasa kehilangan tas kayak gitu. Di tas kamu mungkin ada HP atau apa kayak gitu kan, kamu ngerasa dirugikan kan kayak gitu. Oke. Ini yang penyimpangan positif. Mungkin kalau contoh gampangnya itu kayak gini kali ya. Kalian misalkan lagi belajar online gitu, lagi kelas gitu, kelas sekolah gitu, lagi kelas online kayak gitu. Kalian lebih banyak kalian lebih banyak nyari informasinya itu lewat internet kayak gitu, bukan dari buku-buku yang dikasih oleh guru kalian kayak gitu. Kan itu masuk kayak itu emang gak merugikan siapa-siapa kayak gitu, tapi kan harusnya yang kayak sesuai kaidahnya itu ya kalian dapat informasinya itu dari guru kalian kayak gitu. Kalian kalau misalkan nggak tahu nanyanya ke gurunya kayak gitu, bukan kayak nyari ke sumber lain atau nyari ke internet kayak gitu. Itu kan emang nggak merugikan siapa-siapa, kayak kalian juga merasa teruntungkan kayak gitu, cuman nggak sesuai aja sama nilai yang berlaku kayak gitu. Oke, tadi ada yang nanya kerah biru ya. Kalau kerah biru itu tadi dilakukan oleh masyarakat kelas bawah. Jadi kayak perampokan kayak gitu. Perampokan di pasar itu masuk ke kelas bawah kayak gitu. Tadi apa nih? Boleh tolong jelasin yang terorganisasi transnasional. Oke, kalau misalkan kejahatan terorganisasi transnasional itu tadi dilakukannya itu oleh organisasi kalau misalkan ini tuh organisasi yang antar negara kayak gitu, kayak misalkan perdagangan manusia, perbudakan kayak gitu. Kan biasanya kalau perdagangan manusia atau perbudakan itu orang yang diperbudak itu biasanya diculik dari misalkan dari negara Indonesia buat dikerjakan di Hong Kong atau di negara-negara lain kayak gitu. Nah, itu
masuk ke kejahatan terorganisasi transnasional. Kalau untuk kejahatan terorganisasinya aja itu biasanya paling kayak kelompok yang mencari uang atau kekuasaan dengan cara misalkan segeng nih kayak tukang begal, ada yang misalkan yang mancingnya, ada yang bawa motornya, ada yang nanti yang beneran kayak apa ya, mepet korbannya kayak begitu. Itu kan terorganisasi, cuman kayak masih di sekitar kayak gitu. Kalau transnasional itu udah antar negara biasanya. Oh iya, kalau kerah biru itu karena masalah ekonomi. Iya, ini bisa juga jadi kayak latar belakang kenapa mungkin orang melakukan kejahatan kayak, karena kan kerah biru itu kan masyarakat kelas bawah ya. Kita biasanya orang-orang masyarakat kelas bawah itu kan kayak makan aja susah kayak gitu, pengen beli nasi susah. Mau nggak mau dia harus ngerampok untuk nyari duit kayak gitu. Tapi tetap aja itu masuk ke penyimpangan kayak gitu, masuk ke kejahatan kayak gitu. Iya, benar banget. Penyimpangan positif dan negatif. Tadi kalau yang positif tadi yang udah aku jelasin, kayak misalkan contohnya kalau kalian lagi kelas kayak gitu, guru lagi menerangkan, kalian bukannya mendengarkan gurunya, malah kayak cari informasi itu di internet kayak gitu. Kayak kalian lebih suka untuk nyari materi di internet, padahal kalau sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku ya, norma yang di sekolah kayak gitu ya, kalian kalau nggak ngerti tanyanya ke gurunya kayak gitu. Kalau negatif ya kayak penyimpangan, kayak misalkan pencurian kayak gitu, itu kan penyimpangan negatif, kayak emang 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 itu tindakan menyimpang dan ada korbannya, ada yang dirugikan kayak gitu. Kalau penyimpangan positif itu nggak ada yang dirugikan kayak gitu, emang nggak ada yang dirugiin tapi emang tetap menyimpang. Kalau penyimpangan negatif itu ya emang dia udah melakukan tindakan yang menyimpang dan merugikan orang lain kayak gitu. Kalau primer sekunder, tadi tuh kalau primer itu berskala kecil. Jadi biasanya kalau orang melakukan penyimpangan primer itu karena kejahatannya misalkan receh banget nih, kayak cuman buang sampah sembarangan doang, kayak ditegur sekali juga dia ngambil, mungut, terus dibuang lagi kayak gitu. Jadi kayak orang-orang tuh masih melihat dia melakukan penyimpangan itu masih ya udah toleransi aja, kayak ya udah paling ditegur doang, dia udah nggak melakukan itu lagi. Kalau sekunder itu biasanya kayak dia udah melakukan itu secara berulang-ulang. Jadi dia misalkan apa ya, yang gampang buang sampah yang tadi lah, buang sampahnya kayak udah ditegur berkali-kali tetap aja buang sampah kayak gitu, kayak berulang-ulang kayak gitu. Kalau primer itu masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita masuk ke latihan soal. Di sini aku ngebuat 7 latihan. Oke, kita masuk ke soal. Oke. Oke, di sini ada 4 soal. Ya, 4 soal. Kalian bisa baca dulu dan nanti aku bakal nanyain per satu soal kayak gitu. Soal yang nomor pertama itu, penyimpangan merupakan perilaku
yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Pada hakikatnya, suatu tindakan dianggap menyimpang apabila Oke, di sini udah aku cek, Kak. Oke. Ini aku bacain dulu ya, makanya komiknya. Oke. Aku cek, Kak. Alasannya, karena penyimpangan sosial itu melanggar norma. Oke. Apakah ada yang menjawab jawaban lain? Oke, tadi jawab C ya. Ini berarti pada memperhatikan dengan baik. Oke, benar banget. Jadi penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi. Pada hakikatnya, suatu tindakan dianggap menyimpang apabila ini yang C terjadi pelanggaran norma. Ini caranya nyerta. Ya, ini C. Terjadi pelanggaran norma karena penyimpangan itu merupakan tindakan yang melanggar kaidah dan norma yang ada kayak gitu, makanya dia disebut perilaku yang tercela kayak gitu. Nah, yang kedua, ini sebab akibat. Karena A, maka B atau apa. Ini perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang lain melalui proses komunikasi yang intensif. Sebab belajar perilaku menyimpang lebih mudah terjadi di dalam kelompok-kelompok yang intim atau akrab. Maksudnya itu kayak masuk ke dalam kelompoknya, kayak gitu. Oke, aku nunggu jawaban dulu ya. Oke, 2A. A karena menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Masih tanda tanya, berarti masih rada ragu ya. Oke, kita masuk ke ini nomor 2. Perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang lain melalui proses komunikasi yang intensif. Jadi, ini kan ada kata proses komunikasi yang intensif. Ada kata dipelajari oleh seseorang. Nah, perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang lain melalui proses komunikasi yang intensif. Jadi bisa jadi orang itu sebelum melakukan tindakan penyimpangan kayak gitu, kayak sebelum dia jadi copet atau jadi rampok, dia itu emang circle-nya itu emang sama pencopet kayak gitu. Jadi kayak ya udah teman satu circle-nya itu kan pencopet, ya udah dia belajar ini, makanya ada proses komunikasi yang intensif. Berarti dia masuk ke dalamnya kayak gitu. Nah, dia masuk kan.
Nah, belajar perilaku menyimpang lebih mudah terjadi di dalam kelompok-kelompok yang intim atau akrab. Nih ada kata intim dan akrab kayak gitu. Jadi emang dia itu masuk kayak gitu. Jadi seseorang yang lama hidup dan bergaul dengan kelompok misalkan apa ya, pencopet kayak gitu, maka individu tersebut akan lebih mudah terjerumus ke dalam lingkungan pekerjaan sebagai pencopet kayak gitu. Ini dia menunjukkan hubungan sebab akibat karena alasannya benar dan keduanya itu ada hubungan sebab akibat. Jadi ini itu kalau misalkan orang masuk ke circle-nya pencopet kayak gitu, dia ada kemungkinan besar untuk jadi pencopet karena ada proses komunikasi yang intensif kayak gitu. Nah, jadi dia bakal lebih mudah untuk masuk ke kelompok-kelompok itu kayak gitu. Nyontek bisa jadi contoh simpelnya. Gimana tuh contoh simpelnya nyontek? Cara ngapusnya gimana? Nah, di sini berarti jawabannya A ya. Gimana cara? Kok masih ngapus ya? Sorry guys, ini pensilnya hilang. Ini tulisan teksnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Oke, aman ya berarti. Ya, di sini banyak yang komen kayak dia terbiasa teman sekelasnya nyontek. Oke, iya tadi yang aku jelasin juga. Jadi orang itu bisa masuk ke circle. Misalkan dia kalau misalkan masuk ke circle pencopet ya dia bakalan jadi pencopet karena emang teman-temannya gitu semua kayak gitu. Jadi emang ada tergantung lingkungan dia. Iya benar banget. Circle itu bisa ngubah cara pandang. Kalau misalkan circle-nya ambis ya dia mau nggak mau dia bakal ikutan ambis karena ya teman-temannya ambis. Kalau misalkan dia nggak ambis nanti kayak ya nanti gue temenan sama siapa kayak gitu. Dia bakal ngerasa ada pikiran kayak gitu. Dari sudut pandang biologi, mohon maaf kalau sudut pandang biologi maksudnya gimana ya? Dari sudut penyimpangan dari sudut pandang biologi. Ini penyimpangan gen atau apa gitu, aku kurang ngerti kalau misalkan dalam sudut pandang biologi ya. Mohon maaf. Mungkin kita masuk ke yang nomor 3 kali ya. Ketebalan. Oke, udah tipis. Seringnya media massa menayangkan tindakan kejahatan menyebabkan seseorang menganggap bahwa perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang wajar. Sebab proses belajar dari subkebudayaan yang menyimpang menganggap perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang biasa dan boleh dilakukan. Nih, ini sebab akibat juga.
3 D nggak sih? Kayak mungkin ada tanggapan lain, A atau B? A, B, D. Tinggal Edo yang belum. Iya, benar banget. Siapa yang mau jawab? Jangan gitu dong. Ayo. A atau B, C, D. Semua orang, walaupun ditayangin di media massa, emang orang-orang anggap itu sesuatu yang wajar. Seringnya media massa menayangkan tindakan kejahatan menyebabkan seseorang menganggap bahwa perilaku menyimpang. Nah, biasanya kalau kayak gini itu karena emang udah terlalu sering banget, kayak misalkan waktu pas awal-awal corona kayak gitu. Awalnya tuh kan emang orang-orang pada patuh kan kayak gitu. Makin lama tuh kayak ya udah orang-orang ke pasar kayak gitu, kayak di berita ditayangin orang-orang ibu-ibu ke pasar Tanah Abang ramai banget kayak gitu. Saking seringnya itu berita kayak sampai orang-orang mikir kayak ya udah itu dia berkerumun aja, tingkat COVID nggak naik-naik kayak gitu. Akhirnya dia menganggap suatu hal itu hal yang wajar kayak tindakan berkerumun kayak gitu. Sedangkan di masa pandemi ini tindakan berkerumun itu kan tindakan yang salah kayak gitu karena kita membahayakan orang lain kalau misalkan di masa pandemi kayak gitu. Makanya di sini mungkin dibilang sebagai sesuatu yang wajar. Terpengaruh dari media, iya. Jadi kayak banyak juga kayak di artikel-artikel kayak misalkan kontra sama artikel sekarang tuh banyak juga yang kontra sama pandemi kayak gitu. Ya udah angkanya nggak naik, angkanya nggak turun, terus kayak angkanya tuh udah nggak dipublish lagi, nggak seketat dulu pas waktu awal-awal 6 bulan awal COVID kayak gitu. Jadi kayak beritanya tuh kayak ya udah konser udah ada, ini udah ada, orang anggapnya kayak ya udah ini sekarang kita udah bebas kali ya, udah bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Padahal kita masih di masa pandemi kayak gitu, harus ada kerumunan tuh masih nggak boleh kayak gitu. Tapi karena di media udah banyak artis liburan, banyak orang-orang konser apa kayak gitu, jadi dia terpengaruhnya ya udah kalau main aja kayak gitu. Oke. 2, banyak yang beralih ke A nih. Oke, aku bakal ngejelasin kali ya. Jadi, iya yang ini tuh A, karena biasanya seringnya media massa menayangkan tindakan kejahatan itu dapat menyebabkan seseorang menganggap perilaku menyimpang itu sebagai sesuatu yang wajar. Apalagi hal ini tuh tidak didasari dengan pengetahuan yang cukup. Jadi kejahatan itu jadi konsumsi tontonan orang sehari-hari kayak tadi tuh, kayak perilaku berkerumunan kayak gitu. Kalau misalkan kita kan kayak remaja gitu, kita ngelihat orang berkerumunan tuh kayak, ih gue juga pengen kayak gitu, kayak gue udah dikekang 2 tahun kayak gitu, diem di rumah aja, orang lain bebas kayak gitu, liburan artis orang bebas gitu, kan kayak pengetahuan kita tentang pandemi itu kan masih kayak kurang gitu, kita kayak yang penting keinginan kita bisa tercapai. Makanya di sini akhirnya perilaku menyimpang ini menjadi sesuatu yang wajar kayak gitu. Nah terus alasan itu benar karena seseorang yang belajar tentang sub kebudayaan yang menyimpang akan menganggap perilaku yang menyimpang itu sebagai sesuatu yang biasa dan wajar dilakukan. Kayak contohnya tadi melihat tayangan perilaku yang menyimpang di media, dia jadi ngerasa kayak ya udah itu hal yang wajar kayak gitu, di lingkungannya dia juga kayak begitu orang-orang pada liburan aja kayak gitu, nggak ada protokol-protokolan kayak gitu, padahal itu adalah tindakan yang menyimpang. Jadi di sini jawabannya
Iya, dia jadi kayak menormalisasi gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Keempat itu terdapat anggapan umum di masyarakat bahwa perilaku menyimpang diartikan sebagai tindakan yang kontraproduktif terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan yang ada di masyarakat cenderung dibuat oleh kelompok elit politik tidak berbasis kepentingan masyarakat. Ini berikan jawab. Oh, kontraproduktif itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Itu kayak hal yang apa ya? Memiliki efek yang nggak berlawanan, yang berlawanan sama tujuannya. Jadi sesuatu hal yang menghambat bisa dibilang. Jadi terdapat anggapan umum di masyarakat bahwa perilaku menyimpang itu dianggap sebagai tindakan yang kontraproduktif. Jadi kayak menghambat norma-norma yang berlaku di masyarakat kayak gitu. Karena penyimpangan tidak menguntungkan. Oke, kita karena banyak yang jawab C, makanya kita masuk ke pembahasan. Jadi yang ini tuh gimana, pernyataannya benar atau salah? Ya, jelas. Ya, terdapat anggapan di masyarakat bahwa perilaku menyimpang diartikan sebagai tindakan yang kontraproduktif terhadap norma-norma. Ini berarti benar ya? Karena emang benar nggak menguntungkan kayak gitu. Sebab aturan-aturan yang ada di masyarakat cenderung dibuat oleh kelompok elit politik. Apakah ini benar? Tidak berbasis kepentingan masyarakat. Ini salah ya. Karena aturan-aturan yang ada di masyarakat itu disusun berbasis kepentingan masyarakat. Karena ya namanya juga aturan masyarakat kayak gitu. Jadi biasanya setiap peraturan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Meskipun kayak walaupun saat pelaksanaan peraturan itu kayak dirasa kayak kurang efektif kayak gitu. Tapi biasanya setiap peraturan itu pasti atas persetujuan dari masyarakat itu sendiri. Berarti kayak kalau kepentingan masyarakat berarti sebelumnya emang ada masyarakat yang merasa kayak punya masalah tentang hal itu kayak gitu. Makanya dibuat peraturan masyarakat kayak gitu. Aturan-aturan yang ada di masyarakat kayak gitu. Jadi bukan gara-gara kelompok elit politik yang tidak berbasis kepentingan masyarakat kayak gitu. Karena kan pasti udah ditentang kayak gitu. Kalau misalkan cuman gara-gara elit politik aja. Oke, kita masuk ke ini cek ya. Oke, kita masuk ke ini input ya.
Oke, kita masuk ke nomor 5. Oke guys, kita masuk nomor 5. Perkelahian antar pelajar yang sering terjadi di perkotaan dan disertai dengan penjarahan, pelemparan, dan perusakan fasilitas umum merupakan perilaku menyimpang jenis apa? Nomor 5, ayo, di sini belum ada yang jawab nih. Untuk perkelahian antar pelajar yang sering terjadi di perkotaan dan disertai dengan penjarahan, pelemparan, dan perusakan fasilitas umum merupakan perilaku menyimpang. Ada non-konformis, antisosial, radikal, dan kriminal. Ayo. Ada 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Ayo, mau yang mana? Pilih. D. D itu kriminal. Ayo, D atau tadi dia milih apa? D sama E nih. Ayo. D atau E. Ya, udah banyak yang menjawab nih. Oke, di sini aku mau. Tapi B juga. Ayo. B itu B. Ayo, milih mana nih? B, D atau E? Opsinya ada 3 nih. Tadi yang jawab siapa nih? C, kata Ilham. Oke, Ilham, aku tandain. B deh, B. Oke, jadi pada B nih. Oke, gara-gara banyak yang kalau C itu 1, 3 ya? B itu 1, 2, 3 ya? Baliknya tuh. Aku A, Kak. Oh, C24 ya? Sorry. C24. Oh, berarti ada yang jawab 24, ada yang jawab 1, 2, 3, ada yang jawab 1, 3, dan ada yang jawab 1, 2, 3, 4. Jadi kita benerin semua ya. Jawabannya itu E, guys. Karena perkelahian antar pelajar ini kan masuk kan tawuran kan ya. Dia merusak fasilitas umum. Nah, ini tuh masuk ke tindakan 4-4-nya. Karena non-konformis itu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Nah, ini itu perkelahian antar pelajar aja itu udah nggak sesuai dengan norma kayak gitu. Kayak pelajar ya tugasnya belajar, bukan berkelahi kayak gitu. Jadi yang A ini benar nih. Yang 1 ini benar nih. Ini 1 benar. Antisosial. Antisosial itu perilaku yang melawan norma kebiasaan. Ini jadi biasanya menentang kepentingan umum kayak gitu. Jadi ini masuk ke tindakan antisosial kayak gitu. Kalau radikal kan berupa tindakan kekerasan ya, yang anarkis biasanya kayak gitu. Makanya ini juga masuk nih radikal. Kriminal itu udah jelas nih melanggar hukum. Ini kayak berantem, penjarahan, pelemparan, perusakan fasilitas umum. Ini kan udah jelas-jelas ada hukum tertulisnya kayak gitu. Penjarahan aja kayak udah masuk perampokan kayak gitu kan. Nah, pelemparan kalau ada korban yang kelempar kayak gitu, dia luka kayak gitu. Kan kena pasal kayak gitu, itu udah jelas tindakan kriminal kayak gitu. Jadi ini masuk ke 4-4-nya. Radikal.
Karena radikal itu cenderung tindakan kekerasan. Nah, perkelahian antar pelajar itu kan masuk ke tindakan kekerasan karena ini udah disertai ya. Ini kan ada kata disertai nih, disertai dengan penjarahan, pelemparan, dan perusakan fasilitas umum. Biasanya kayak orang lempar-lemparan kan pasti ada targetnya dong. Target yang kena lempar itu kan pasti kayak bisa jadi dia luka atau apa kayak gitu. Itu kan ada tindakan kekerasan kayak gitu. Perkelahian aja ini udah jelas-jelas pasti berantem gitu, berkelahi itu udah jelas-jelas ada kekerasannya kayak gitu. Jadi ini masuk ke tindakan radikal. Kita hapus. Oke, semangat guys. Oke, nanti jawabannya bakal aku share juga. Nah, ini ada teori labeling. Tadi kan udah dijelasin labeling itu apa. Menyatakan bahwa seseorang terdorong melakukan penyimpangan karena, ini gampang banget nih. Oke, ini oke udah pada ngegas nih. B. Nggak ada yang mau jawaban lain nih. Nggak ada yang jawabannya menyimpang. Karena labeling itu stigma yang ditanamkan pada masyarakat. Oke, karena udah ada yang ngasih tahu jawabannya, jadi langsung aja ini B. Ya benar banget, karena teori labeling itu menyatakan bahwa seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu penyimpangan karena adanya itu tadi stigma. Jadi karena adanya stigma itu kayak misalkan julukan kayak gitu misalkan si Mawar kayak gitu dijulukin matanya sayu gara-gara dia sering minum-minum kayak gitu. Padahal emang dia matanya sayu dari sananya sayu kayak gitu. Nah, akhirnya tuh gara-gara dia di labeling kayak gitu sebagai orang yang sering minum-minum, jadi dia ngerasa kayak, ih ini kok orang-orang pada ngomong kayak gini, padahal aslinya gue nggak kayak gitu. Akhirnya dia kayak mungkin bisa aja dia memberontak kayak gitu, kayak malah jadi berantem sama yang labelin dia sebagai pemabok kayak gitu. Jadi ini teori labeling itu ada karena masyarakat memberikan stigma. Jadi orang yang diberikan stigma negatif tersebut kayak ya udah marah dong pastinya. Jadi melakukan tindakan penyimpangan kayak gitu. Ini oke. Yang nomor 7. Secara normatif, ini pertanyaan terakhir nih. Secara normatif, perjudian dan pelacuran oleh masyarakat sudah dianggap sebagai suatu hal yang lazim, sebab sosialisasi yang tidak sempurna cenderung membiarkan tindakan destruktif. Gimana tuh?
Halo, tadi aku keluar. Oke, tadi udah di soal nomor terakhir ya. Sebentar aku share screen lagi. Tadi destruktif itu tindakan yang itu merusak ya. Jadi memberikan tindakan yang merusak. Udah ada yang bisa jawab di pertanyaan nomor 7? Cek. Kode. Ini itu pernyataan salah, alasan salah. Karena iya benar banget tadi. Berarti ini aku jelasin singkatnya ya. Jadi perjudian sama pelacuran itu ini salah ya, karena ini tindakan yang tidak lazim, bukan suatu hal yang lazim kayak gitu. Sebab sosialisasi yang tidak sempurna cenderung memberikan tindakan destruktif. Sebenarnya sosialisasi yang tidak sempurna itu lebih ke memberikan apa ya, peluang untuk adanya tindakan menyimpang, bukan tindakan destruktif. Jadi nggak selalu kayak misalkan sosialisasi yang tidak sempurna itu memberikan tindakan yang bakal merusak kayak gitu. Paling cuman kayak miskomunikasi aja, dan akhirnya ada peluang aja untuk terjadinya tindakan penyimpangan kayak gitu. Ya, udah habis deh. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Sore, iya. Gimana dari teman-teman? Berarti 7 ini alasan salah, pernyataan salah, alasan salah. Ya. Gimana cara ini salah ya? Ini salah, jawabannya salah. Karena dia nggak itu ya, sosialisasi tidak sempurna tadi itu, yang penjelasan tadi itu lebih ke tindakan menyimpang. Peluang untuk orang melakukan tindakan menyimpang, bukan untuk langsung dia tuh melakukan tindakan destruktif. Tindakan menyimpang tuh kan ada banyak kan tadi, ada yang kayak cuman tindakan penyimpangan primer atau apa kayak gitu. Jadi yang bisa juga tindakan dia tuh masih ditolerir oleh masyarakat kayak gitu. Jadi dia nggak yang langsung memberikan tindakan itu destruktif. Iya, penyimpangan. Tindakan destruktif itu, iya kan tindakan destruktif itu iya perilaku menyimpang, cuman lebih ke merusak kalau destruktif yang di sini. Iya, tahapan berarti dari penyimpangan lanjut ke destruktif. Nah, nanti untuk materi di G-Drive ya. Bakal aku kirim. Oke, dari aku berarti cukup ya. Dari aku cukup materi tentang penyimpangan sosial. Dari semoga teman-teman bisa terbantu dari pembahasan aku, dan jangan lupa untuk ini nih, isi Bitly kelas bersinar. Oke. Isi ulasan. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga kalian.